Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semua sehat, semangat, gembira. Udah saling menyapa tadi. Terima kasih. Sekarang kita mulai ya acara Perlansia kita. Perlansia GKI Samanhudi. Ibu, Bapak, kita mulai Perlansia hari ini dengan tema menjadi duta Kristus, dilayani oleh Pendeta Iwan Triwahyudi. Pak Iwan senang dipanggil Boksu, ya. Boksu Iwan sudah emeritus sekarang. Pengiring pujian Pak Irianto dan Ibu Sanya. Kita lanjutkan tata tertib selama acara berlangsung. Mohon Bapak Ibu semua suaranya dimatikan dulu ya, supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas dan Bapak Ibu dapat konsentrasi. Nomor 2, ketika ada cara interaksi MC dan peserta atau pembicara dengan peserta, nah boleh dinyalakan, angkat tangan dulu. Angkat tangan, nanti videonya dinyalakan, nanti host akan menghidupkan suaranya. Oke, nomor 3, video tolong dinyalakan lagi agar sesi foto bersama bisa terlihat jelas wajahnya yang cantik. Meskipun kita udah lansia, rambut sudah putih, tapi tetap cantik di mata Tuhan. Terima kasih, selamat mengikuti Perlensia GKI Samanhudi. Kita mulai acara kita dengan menyanyikan Ku nyanyikan kasih setia Tuhan dari PKJ nomor 14. Silakan Pak Irianto dan pasangan. Mari Bapak Ibu, Om Tante, kita sudah dapat berkat Tuhan begitu banyak setiap hari dan sampai hari ini kita bisa ikut Perlensia ini. Kita walaupun berjauhan, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku kasihkan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita nyanyikan lagi kasih setia Tuhan selamanya dalam hidup kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku
Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita doa buka dulu ya, Ibu Bapak. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kasih setiamu turun-temurun dalam kehidupan kami. Kami merasakan itu sejak kami lahir sampai kami sekarang sudah lansia. Kami merasakan betapa kasih setia Tuhan selalu melindungi dan menjaga kami. Melindungi, menjaga, selalu memberikan berkat dalam kehidupan kami. Kami merasakan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya ampuni segala dosa kami. Manusia yang penuh dengan kesalahan. Manusia yang penuh dengan dosa. Kami merasakan tak layak untuk dapat menerima semua kasih setiamu. Berkat darah Kristus kami dapat merasakannya. Kami dapat mencicipinya. Kami dapat segala-galanya. Terima kasih Bapak. Kini kami berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Kiranya terima kasih juga buat Boksu Iwan yang akan membawa. Terima kasih juga buat kesehatan Boksu. Terima kasih juga buat kesehatan Pak Irianto dan pasangan. Terima kasih juga buat kesehatan kami semua. Tuhan sudah memberikannya. Tuhan sudah melayakannya kami untuk dapat berkumpul lewat internet, lewat segala kecanggihan dunia ini. Kami tidak menyangka, tidak tahu akan terjadi semuanya. Tapi kini kami dapat menikmati. Meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami tahu kami dapat berkumpul, menyanyi, memuji namamu, mendengarkan firman. Semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Anugerah di hari tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk kita lanjutkan lagunya. Kusuka menuturkan KJ 427. Lalu nanti lanjut dengan firman oleh Boksu Iwan ya. Lanjut. Silakan. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan lagi dengan kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka
kan menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang Tuhan kasihi. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai 11, tema menjadi duta Kristus. Kita doa dulu ya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kembali kami dapat berhimpun walaupun secara virtual, secara online. Namun ketika kami boleh dipersatukan dan bersekutu pada pagi ini, semuanya berlangsung dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh diberi sehat walaupun tidak sepenuhnya kami berada dalam kondisi tubuh yang baik, tapi ketika kami saat ini boleh mengikuti Zoom, Valencia, maka kami sungguh bersyukur kami dapat berjumpa dengan teman-teman, saudara-saudara seiman, walaupun secara virtual. Dan yang terlebih dari semua itu, Tuhan selalu menghendaki supaya kami ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan bukan hanya itu, tetapi juga ada di dalam firman-Mu. Oleh karenanya kami hendak menyambut firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan, boleh kembali meneguhkan kami, boleh menghibur kami, dan juga sekaligus menegur, yang melaluinya kami terus makin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 1 sampai 11 nanti ada di layar. Ya, silakan Bu Ertin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus mengutus 70 murid. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah
Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Minumlah. Ayat yang ke sebentar, ayat yang berapa tadi? Ya, ayat yang ke layarnya kan. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Saya akan share screen, ya. Nah, ini. Oke. Apakah sudah terlihat di layar, Ibu-ibu, Bapak, Ibu? Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ya. Temanya yang akan kita renungkan pada pagi ini, Bapak Ibu, adalah menjadi duta Kristus. Nah, ini menarik ya, duta. Biasanya kalau ada satu penugasan ya, presiden misalnya mengirim seseorang untuk menjadi duta, ditelepon dulu ya, ditelepon lalu dikasih tahu oleh staf ya kepresidenan bahwa akan ditunjuk menjadi duta, ya, apakah duta besar atau duta yang berkuasa penuh di negara tertentu. Nah, ini menarik ini. Kalau kita ada apa-apa ke luar negeri juga urusannya biasanya ke kedutaan ya, di mana negara kita perwakilan kedutaannya ada di situ. Jadi duta di sini menunjukkan kepada pengertian apa sih sebenarnya ya. Kalau secara pemerintahan kan kita udah ada bayangan nih, duta itu berarti orang yang memang ditempatkan di negara lain untuk mewakili negara yang mengutusnya, ya kan? Ada penugasan. Nah, coba kita lihat menurut kamus bahasa Indonesia duta itu apa? Ya, dikatakan duta itu ada 3 nih, Bapak Ibu Opa Oma ya. Yang pertama adalah orang yang diutus, ya, utusan atau misi. Jadi biasanya kalau ini dikaitkan dengan kehidupan pelayanan, kita sering mendengar istilah misioner, ya, misionaris, ya kan? Jadi misi itu penugasan. Jadi seorang yang ditugaskan ada ya di daerah-daerah tertentu, biasanya daerah pedalaman, itu disebut misionaris karena menyampaikan misi. Jadi kalau secara umum itu orang yang diutus atau sebagai utusan, tapi kalau dilihat dalam konteks tema kita, duta Kristus berarti ya yang diutus, dia itu adalah utusan Kristus, dia itu adalah seorang misionar
misionaris ya. Misionaris itu adalah seorang yang melakukan misi ya. Nah, di pedalaman nih, kalau Bapak Ibu sempat ke Papua, ke Kalimantan ya. Misalnya ada banyak orang pedalaman di Kalimantan menjadi Kristen ya. Mereka semua oleh karena percaya Tuhan Yesus melalui orang-orang Barat ya, orang Eropa yang datang ke sana menjadi misionaris ya. Demikian juga di Papua. Nah, saya ketemu di sana juga orang-orang bule ya, untuk jadi mereka yang jadi misionaris. Nah, itu pengertian tentang duta. Yang pertama, yang kedua itu mewakili yang diwakilinya. Nah, ini menarik gitu ya. Kalau misalnya dibilang kenegaraan ya pasti yang mewakili negara ya di mana dia ada. Ya, Amerika di Indonesia berarti mewakili negara Amerika. Jadi kalau ada apa-apa orang Amerika datang ke dalam besar Amerika di Indonesia. Tapi kalau dalam konteks pengertian duta Kristus, maka orang ini adalah sebagai duta ya yang mewakili yang diwakilinya. Nah, yang diwakilinya itu siapa? Ya Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada sebuah apa ya tanggung jawab yang tidak mudah, tidak ringan. Karena apa Bapak Ibu Opa Oma? Kita mewakili Kristus itu sendiri gitu loh di dunia ini ya. Kita menjadi wakil Kristus. Jadi Kristus itu seperti apa, dikenal orang bagaimana, ya itu tergantung kita sebagai wakil-wakilnya gitu, sebagai duta-dutanya gitu ya. Makanya kan Tuhan selalu bilang, teladani aku ya, supaya panggilan kita untuk terus meneladani Tuhan Yesus ya, supaya tercermin gitu apa yang ada dalam diri Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita ya. Makanya kan ada ayatnya, menjadi terang, menjadi garam. Ya kan? Tuhan kan terang dunia, kata Tuhan Yesus. Kalau Tuhan itu terang dunia, maka kita juga dipanggil jadi terang. Kan gitu ya. Jadi bukan bikin orang malah gelap. Justru yang gelap jadi terang gitu ya. Yang susah jadi senang, kan begitu. Bukan sebaliknya. Ya, kita datang jadi bikin orang susah. Bikin orang jadi dosa gitu. Enggak. Ya, ini duta nih, Bapak Ibu, Bapak Oma. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang ditunjuk untuk mempromosikan sesuatu. Nah, kalau kedutaan besar, misalnya Indonesia kan punya apa Labuan Bajo misalnya, ya, atau apa tempat wisata. Nah, itu duta besar Indonesia di luar negeri itu selalu mempromosikan eh, pariwisata gitu loh. Kan penghasil devisa juga ya. Kalau banyak orang ke sini kan mempengaruhi devisa pendapatan negara. Jadi itu dutanya itu di sana mempromosikan tuh nih Indonesia di ini ya, tempat wisatanya seperti ini gitu ya. Nah, jadi orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu gunanya promosi. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, mungkin yang dulu bekerja di dunia periklanan, itu biaya iklan itu mahal banget gitu ya. Kalau iklan di TV satu menit, bukan menit ya, itu berapa sebentar aja udah bisa ratusan juta ya kan, karena yang nontonnya juga ratusan juta juga kan seluruh Indonesia. Jadi iklan-iklan TV itu mahal itu. Nah, kalau bukan perusahaan besar sulit ya, bukan perusahaan besar itu sulit untuk masuk ke iklan di TV karena mahal sekali. Nah, itu fungsinya promo ya, mempromosikan. Nah, biayanya pasti gede ya di perusahaan itu, untuk promosi itu gede. Nah, oleh karena itu ketika kita menjadi duta Kristus, kita itu sedang mempromosikan Yesus Kristus itu sendiri ya, mempromosikan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mempromosikan jalan keselamatan, kebenaran, dan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau udah promosi seperti itu, ya kualitas hidup kita juga harus benar. Nggak bisa kita promosikan kalau kita yang mempromosikannya sendiri tidak bisa mempraktekkan apa yang dipromosikan, ya, apa yang diperkenalkan, apa yang eh, dibawa ya untuk orang lain itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu Bapak Ibu Bapak Oma ya tentang pengertian duta dan juga duta Kristus secara khusus.
Nah, kalau tadi kita misalnya sudah memahami ya apa itu arti duta dan kita memahami bahwa kita sebagai umat tebusan Tuhan adalah duta Kristus, ya, menjadi duta Kristus, maka tentu ada prinsip-prinsip yang dipegang. Ya, nggak mungkin lah kalau misalnya presiden ngutus duta gitu ya, duta besar di negara tertentu nggak dibekali. Ya, pasti dikasih tahu mestinya gini ya, Departemen Luar Negeri akan mengarahkan politik luar negeri Indonesia apa kan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita dalam konteks duta Kristus, maka Bapak Ibu Opa Oma, kita juga punya prinsip-prinsip. Karena duta itu kan tadi tidak pernah lepas dari pengutusan. Duta itu nggak pernah lepas dari misi, ya kan? Maka seorang duta adalah seorang utusan. Nah, ketika dia seorang utusan, maka harus punya prinsip di dalam dirinya ketika dia berangkat atau hadir sebagai orang utusan. Maka Tuhan Yesus pada waktu itu dalam pembacaan firman Tuhan memberikan prinsip-prinsip di dalam pengutusan kepada para murid. Ya, dua-dua deh kamu ke kota-kota, kamu nyebar, ya, kamu menjadi duta, ya, memberitakan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus dimiliki seorang duta Kristus? Yang pertama, dia harus memiliki kepedulian dan kesungguhan hati. Kalau nggak punya kesungguhan hati mah susah. Ya, karena orang itu apa-apa dikendalikan oleh suasana hati, ada mood. Makanya kan ibu-ibu ngerti ya, ya kalau bapak-bapak sih jarang lah main perasaan. Tapi kalau ibu-ibu tuh ada mood ya, tapi bapak juga punya perasaan ya. Ada mood ya. Itu kan semua di hati. Makanya di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Kalau hatimu senang, kamu akan punya jiwa, wajah yang senang. Kalau hatimu murung, maka kamu akan murung. Ya, kamu tidak akan happy, nggak ada optimis. Makanya hati yang gembira adalah obat, kan begitu. Ya, jadi hati itu penting sekali. Jadi di dalam hal kita menjadi seorang utusan, maka hati kita itu harus benar-benar dijaga supaya punya kesungguhan, supaya enggak salah kita punya motivasi, kan begitu. Kepedulian, kesungguhan hati itu persoalan rasa, ya, bukan persoalan pikiran. Kalau pikiran tuh Bapak Ibu selalu untung rugi. Kalau kita melayani ya, pakai pikiran kita untung rugi. Aduh, ngapain ya melayani, untungnya apa gitu ya. Paling capek capek hati kata orang Sunda ya. Udah melayani yang terbaik, malah diomelin kan gitu toh. Jadi kadang kita nggak tahan kan gitu. Nah, tapi kalau kita punya hati, ya cinta itu kan dari hati. Kalau cinta pakai pikiran mah mikir-mikir dulu, oh ngapain ya ini. Kalau cinta dari hati kan tulus. Mencintai Tuhan itu kan mengasihi kita mati di atas kayu salib juga karena dia punya hati. Ya, karena kasih kan gitu toh. Kasih juga dari hati gitu. Jadi itu ada kepedulian, ada kesungguhan hati. Sama seperti Kristus. Penting nih Bapak Ibu. Kalau kita bicara konsekuen dengan duta Kristus ya harus sama dengan yang mengutus kan begitu. Makanya Tuhan bilang, ini banyak nih ya, dalam ayat 2 tuh. Tuayan tapi pekerjanya sedikit. Ayolah, ya, ayo, ayo. Ini tinggal dituai nih, ya. Ini kan dunia pertanian sebenarnya Bapak Ibu. Ini tinggal dituai. Ayo coba, siapa yang mau jadi dutaku? Siapa yang jadi utusanku? Gitu ya. Tuhan tunjuk. Tapi Tuhan ngingetin juga, mesti tetap punya kesungguhan hati dan juga kepedulian. Terus yang kedua, ini penting, ya, bahwa sebagai duta Kristus, sebagai seorang utusan, di dalam dia melaksanakan tugas pengutusannya, maka dia harus bergantung penuh kepada Kristus yang mengutus. Jangan bergantung kepada orang, jangan bergantung kepada gereja, jangan bergantung kepada komisi, tapi kita bergantung penuh kepada Kristus, karena Kristus yang mengutus kita, bukan siapa-siapa. Nah, medan yang dihadapi juga berat. Jadi utusan Kristus itu banyak kalau Bapak Ibu baca sejarah penginjilan. Misalnya di Madagaskar, ini maaf nih ya, seorang penginjil ditolak
dibunuh, ya. Itu kepalanya itu dimasukkan ke septic tank, jadi ditaliin tangannya, kakinya, terus kakinya diangkat ke atas, kepalanya masukin septic tank gitu. Dianiaya, ya. Nommensen, pernah dengar di Sumatera Utara, Universitas Kristen Nommensen, ya, itu kan orang Jerman, ya, dia penginjil ke sana. Dulu kan orang-orang Sumatera Utara itu belum kenal Tuhan. Nommensen itu diracun. Ya, dulu kan zaman-zaman dulu tuh masih ada kepala-kepala suku gitu, ya. Dia diracun, tapi nggak mati. Lalu orang pikir, wah ini orang sakti, orang hebat. Lalu jadilah banyak orang Kristen di Sumatera Utara, ya, di Medan, orang-orang Tapanuli, ya. Itu, ya. Jadi sengaja itu ada yang diracun, ya. Tapi Tuhan punya rencana bagi orang-orang sana, nggak mati, ya. Pada akhirnya orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena no mention ini, gitu, ya. Jadi dimanapun datang kita selalu ditolak, ya. Bapak Ibu, ditolak karena kita datang di tengah serigala, ya. Domba teh nggak punya kekuatan apa-apa, ya. Yang namanya domba itu nggak punya kekuatan apa-apa, paling bisa disate, ya, di sop gitu kan, bikin, kalau di Cirebon apa ya, bikin itu apa namanya, empal gentong, ya. Jadi domba itu nggak bisa, kalau diterkam nggak bisa ngelawan, kalau dicuri, digendong orang, ya diem aja. Coba bayangin, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya kekuatan apa-apa, diutus di tengah serigala, ya cilaka tuh, paling digigit, dimakan kan gitu. Tapi disitulah Tuhan beserta. Boleh itu you domba, you kecil. Boleh you dianiaya, you dibunuh. Tapi sampai hari ini, 2000 tahun lebih, gereja itu nggak punah. Karena firman Tuhan, aku akan menyertaimu. Kalau bukan penyertaan Tuhan, gereja itu udah punah, Bapak Ibu. Udah hilang dari dunia ini. Tapi ini 2000 tahun. Agama lain, agama terakhir kan baru tahun 600. Masehi kan, 600 tahun kemudian. Jadi kekristenan itu nggak akan punah, gitu, ya, karena Tuhan beserta, dan orang yang diutusnya itu, ya itu tadi, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi di tengah serigala, dimanapun, di Tiongkok, dimanapun, orang di sini bikin gereja juga ditolak, dimarahi, gereja ngeganggu dalam arti duit, orang juga nggak ngeganggu, ya, negara juga nggak ada keluar uang untuk bikin gereja. Tapi kenapa dipersulit gitu kan? Karena kita di tengah serigala. Nah, sekarang ada medsos, ya. Kalau orang Kristen diganggu, sebarin di situ, rame deh pemerintah lalu nolongin orang Kristen. Dulu mah enggak, didiemin aja gitu kan. Nah, di sini kita melihat, ya, prinsip dalam pengutusan itu bergantung penuh kepada Tuhan Yesus yang mengutus, karena kita itu di tengah dunia yang jahat, banyak serigala yang ingin membinasakan. Hanya anak domba kita ini, ya. Nah, seperti itu. Ini penting supaya kita punya iman terus bergantung sama Tuhan Yesus. Yang ketiga, bergantung penuh pada Tuhan itu artinya apa? Kalau kita lihat tadi dalam pembacaan Injil, tidak usah memperlengkapi diri dengan kebutuhan pribadi. Kalau tadi kan nggak boleh bawa ini, bawa ini. Bukan berarti kita itu Tuhan itu kejam gitu, ya. Gimana Tuhan mau mengutus ini kok nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa perbekalan. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kamu jangan bergantung kepada perbekalanmu. Kamu jangan bergantung kepada apa yang kamu bawa. Tapi kamu ketika kamu nggak dapat apapun, nggak bisa makan apapun, kamu tetap bergantung sama Tuhan. Begitu. Jadi ini firman ini begitu keras supaya kita penuh bergantung. Makanya Tuhan bilang gak usah bawa apa-apa deh. Tuhan ingin buktikan, coba kamu nggak bawa apa-apa, kamu hidup nggak? Kamu bisa nggak jadi utusanku? Dan ternyata bisa. Ya, kalau nggak, Injil mana bisa berkembang sampai hari ini ke GKI Samanhudi, kan begitu. Itu para murid kan yang memberitakan sampai ke India, kemana-mana, ya kan? Nah, bergantung penuh pada Tuhan itu dalam pengertian kita jangan bergantung pada materi. Melayani, wah nggak bisa, ya, nggak ada uang, oh nggak bisa, saya nggak punya baju, nggak bisa. Jangan bergantung ke situ. Tuhan kasih apa, ya itu yang kita pakai. Jangan, wah nggak usah ke gereja lah, nggak ada baju apa, toh nggak punya Alkitab lah, nggak begitu. Pasti
ada kalau soal Alkitab pasti ada di gereja. Tapi kan bukan bergantung kepada yang sifatnya materi itu, tapi lihatnya sama Tuhan. Itu yang membuat kita bisa jadi seorang utusan. Ya, orang di Papua sana misionaris ada yang dibunuh misalnya ya, tapi anaknya malah jadi misionaris lagi di situ, kan aneh gitu. Kalau bukan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Opa Oma, ini penting kita pahami ya tentang bergantung penuh sama Tuhan, jangan sama yang sifatnya materi. Hamba Tuhan juga kalau kejebak ke materi mah, aduh mikirinnya yang materi yang duniawi gitu ya, nggak jadi lupa ke pelayanan, itu nggak boleh ya. Kita ada nggak ada tetap melayani. Pendeta misalnya susah nggak susah mana cerita sama jemaat, kan enggak, sama Tuhan aja. Tapi Tuhan selalu penuhi. Nah misalnya Mother Teresa, ini satu contoh. Kenalkan Bapak Ibu Mother Teresa ya. Nah, Mother Teresa itu kan suka ngumpulin orang yang susah tuh, yang mau mati, yang nggak keurus pada zaman itu di Kalkuta ya. Dikumpulin, dia bikin sebuah penampungan gitu ya. Dan perlu makan tuh Bapak Ibu, Opa Oma. Ngumpulin orang ditampung itu kan perlu makan. Nah, suatu hari nggak ada makanan. Gimana katanya ini mau ngasih makan mereka gitu ya. Nggak ada makanan buat orang-orang yang ditampung itu. Tapi di situ ada keajaiban ya, bahwa bergantung penuh sama Tuhan itu penting Bapak Ibu. Ini kalau orang dunia bilang kebetulan. Kalau orang Kristen nggak ada kebetulan. Nah, ada orang pesta waktu itu, pesta ya. Ternyata tamunya sedikit yang datang. Sisanya banyak itu makanan. Lalu si yang mengadakan pesta itu ingat ke Mother Teresa. Dibawalah dia ke tempat Mother Teresa. Yang makan semua orang sewisma di situ. Sepanti di situ. Makan jadinya. Nggak kelaparan. Nah itu kan cara Tuhan itu nggak pernah dipikirkan. Itu bergantung penuh pada Tuhan tuh kayak gitu tuh Bapak Ibu ya. Jangan lalu mengeluh dulu. Ya, doa dulu kan begitu. Nah, Mother Teresa membuktikan beberapa kali. Dia ngurusin orang itu kan perlu uang. Emang nggak perlu uang. Orang kita di gereja aja kalau rapat juga perlu arti di dapur kan. Perlu konsumsi, logistik ya. Itu baru rapat. Belum hidup sehari-hari. Makan 3 kali. Nah, Mother Teresa itu mengalami pekerjaan Tuhan. Kalau orang dunia bilang, oh kebetulan ada orang pesta, nggak ada yang datang lalu makanannya. Kalau Tuhan kan punya rencana yang nggak pernah dipikirkan oleh manusia. Yang melampaui akal dan pikiran manusia. Nah itu penting, seorang duta Kristus itu harus bergantung pada Tuhan. Kalau nggak ada ini, wah termehek-mehek dia, nggak bakalan kuat. Ya, akan mundur dia dalam pelayanan, dalam hidup sebagai orang Kristen. Yang keempat, memberikan salam ketika memasuki sebuah rumah merupakan suatu keharusan bagi setiap utusan. Salam alaikum, ya bahasa Ibrani-nya. Yang sekarang umat Muslim sering menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dijawabkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya salam sejahtera buat kamu dan seluruh keluargamu. Terus dijawab salam sejahtera juga buat kamu dan seluruh keluargamu. Tapi kalau udah kamu yuk kasih salam dan mereka nggak kasih salam, ya sudah. Berarti mereka tidak menyambut. Salammu itu akan balik lagi kepada dirimu. Nah kalau orang Kristen sekarang kan pakainya shalom gitu ya. Salam sejahtera ya. Sekarang udah jadi standar protokol tuh. Salam sejahtera bagi kita semua itu artinya kalau diterjemahkan dari shalom. Ya, damai sejahtera Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan pada kita. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi duta Kristus masa kini? Yang penting tadi kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya. Ya, poin yang keempat ini. Memasuki sebuah rumah ya, ketika kita artinya kan apa? Melakukan panggilan pengutusan itu kan artinya kita harus tetap memiliki damai sejahtera. Karena apa? Karena kita terus ngasih salam kepada orang. Shalom, misalnya kalau bahasa Ibrani ya, shalom. Ya, tiap kali masuk ke rumah shalom. Shalom, you bilang, makanya sekarang gini Bapak Ibu, ini sedikit agak politis nih ya. Mengapa orang-orang Palestina, orang Kristen ya, orang Kristen di Palestina, di Palestina itu ada orang Arab, ada orang Palestina itu orang Arab, tapi ada orang Islam, ada orang Kristen. Ya Palestina. Jadi Arab itu nggak semuanya Muslim, ada orang Kristen. Jadi Palestina banyak orang Arab yang Kristen. Al-Qurannya, Al-Quran, Alkitab bahasa Arab juga ada, kan begitu. Nah, di sini aja yang nggak jelas. Kalau di sana mah nggak masalah bahasa Arab itu kan bahasa sehari-hari gitu ya. Nah,
di orang Palestina yang Kristen itu nggak pernah mereka mengucapkan kata shalom, nggak mau. Shalom kan bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Nah, mereka kan orang-orang Palestina kan dalam konteks mereka politik mereka ya mereka kan ditindas orang Yahudi itu orang Israel itu kalau dia apa menumpas ya demonstran itu nggak pilih-pilih oh ini Kristen orang sini aja yang salah ngerti Kristen sama dengan Israel enggak Israel juga bunuh orang orang Arab Kristen juga banyak ya mereka nggak lihat agama orang Yahudi itu Yesus aja disalib ya kan mereka nggak kenal Kristen orang Yahudi itu kan Yesus aja disalib gitu kan jadi artinya mereka nggak lihat tapi orang sini bilang Kristen itu sama dengan Yahudi kan gitu aneh kan nah orang Palestina yang Arab Kristen itu nggak mau ngucapin shalom. Mereka bilang itu bahasa Yahudi. Apa artinya shalom ya? Ketika mereka lihat orang Yahudi itu jahat sama mereka, bunuh mereka, gitu. Jajah mereka. Jadi arti shalom itu nggak ada artinya. Kan artinya shalom kan damai sejahtera. Apa artinya you bilang shalom damai sejahtera? You jahat sama kami orang Palestina. Nah itu artinya apa? Bahwa di dalam enggak ketularan kita juga jadi nggak nyaman. Tapi kalau ketemu sama orang yang damai sejahtera yang ya, jadi yang pertama, tunaikan tugas pemberitaan kabar baik dengan setia. Setia itu sama dengan iman intinya. Ya, kata Yunaninya setia iman itu sama. Iman itu bahkan orang siap mati ya karena dia punya iman. Ya. Mengikuti Yesus dengan setia berarti melayani, menunaikan tugas pelayanan kita ya, sebagai surat Kristus yang terbuka harus dengan setia. Roh Kudus bekerja melalui diri kita, memenangkan jiwa-jiwa bagi Allah. Itu hanya mungkin kalau kita bergantung penuh dan kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau baca Alkitab di mana-mana, di khotbah, minggu, dimanapun, selalu minta namanya epiklese ya doanya itu, minta pertolongan Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, firman yang kita terima itu bisa nggak mengena, ya nggak ada berdampak. Tapi Roh Kudus yang selalu ngingetin, ayo ini loh firman, ingat loh, kamu tuh surat Kristus, kamu tuh duta Kristus, ayo hidupmu harus benar, kan begitu. Hidup jadi damai Bapak Ibu, jadi senang. Jadi orang Kristen itu sebenarnya senang, enak itu. Hati yang gembira aja ada obat gitu kan. Jadi artinya kalau jatuh aja sampai tidak sampai tergeletak kan begitu banyak firman Tuhan. Cuma banyak orang Kristen yang tidak menghayati, gitu. Lebih kepada melihat apa yang ada di dunia, lalu mencontoh dunia, bukan mencontoh Kristus yang telah mengutus kita sebagai duta Kristus di dunia ini. Mari kita isi hidup kita untuk terus melaksanakan panggilan kita sebagai duta Kristus, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Bukan sebaliknya, lari dari Tuhan Yesus karena lihat hidup kita sebagai dutanya, hidupnya nggak benar. Ya. Jadi tetap kita harus jadi duta Kristus, sehingga banyak orang datang pada Tuhan Yesus, percaya, dan diselamatkan. Amin. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Iwan. Bagus sekali firman-Nya. Kiranya Oma Opa dapat melaksanakannya dengan baik. Kita juga jadi duta yang bagus ya. Wakil Tuhan ceritanya. Ayo kita nyanyi lanjut. Pak Irianto. Ya, mari kita memuji Tuhan, kita diingatkan juga oleh pujian ini
supaya kita mau menyatakan Yesus di dalam hidup kita. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Ayo, Oma Opa, semuanya buka video. Videonya dibuka, di open. Lihat wajah lansianya, pemberian Tuhan. Semua tersenyum dan dengan manis. Ayo, 3, 2, 1. Kayak lagi ya. 3, 2, 1. Akhir 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Udah dibuka, terima kasih. Lanjut kita. Lanjut. Ya, nyanyi lagi ya. Mari kita nyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita sebagai pujian terakhir. Kita membawa berita kita kepada dunia kita, sekitar kita, jadi terang Tuhan terus dalam hidup kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.
Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita satu di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat. Suara saya terdengar ya? Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami kembali diingatkan tentang keadaan kami yang Tuhan kehendaki supaya kami menjadi duta Kristus di tengah dunia ini. Untuk kami seperti kitab yang terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang, dan setiap orang dapat melihat Kristus melalui kehidupan kami, karena kami adalah sebagai duta Kristus di tengah dunia ini. Kami dipanggil bukan hanya dalam melayani sebagai duta Kristus, tetapi juga kami dipanggil sebagai duta Kristus dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, sehingga hidup kami boleh mendatangkan damai sejahtera Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan makin banyak orang mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kehendak Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hal itu terjadi dalam diri kami sebagai umat tebusan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami kedukaan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga almarhumah Ibu Erni Hermawan, di mana Bu Erni sudah Tuhan panggil pulang dalam keabadian. Tuhan sudah melepaskannya dari penderitaan dan sakit di dunia ini dan menggantikan dengan kemuliaan kekal yang penuh dengan sukacita surgawi. Bagi yang ditinggalkan, keluarga pastinya sedih. Oleh karena itu Tuhan yang terus menolong, menguatkan khususnya kepada anak-anak Hendra dan Hendrik bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka semua juga ada di dalam kasih setiamu, dan tetap di tengah kehilangan dan kesedihan mereka mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pichen yang kena stroke ringan dan mengalami sakit, ginjalnya juga tidak berfungsi dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan menyembuhkan. Demikian juga bagi Ibu Syuli, Ibu Lani Gunawan, Ibu Siane, Ibu Lili Mulyana, Ibu Frida Winata, Pak Felix, dan juga Pak Edi yang baru mengalami pemulihan dari sakit. Demikian pula untuk Ibu Diana dengan penglihatannya dan Pak Johan Yahya.
juga dengan penglihatannya ada kesulitan. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan sayangi mereka semua, dan Tuhan sembuhkan mereka dalam kuasa dan berkat-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini boleh mengalami keadaan tubuh yang baik, yang sehat, yang pulih, dan mereka terus merasakan cinta kasih Tuhan kepada mereka dan keluarga mereka. Tuhan juga terus berikan pada mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami sebagai manusia. Kami berdoa untuk seluruh keluarga Perlensia yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang tidak kami ketahui satu persatu, tetapi Tuhan Maha mengetahui keadaan mereka semua. Maka Tuhan tolong, Tuhan juga berikan sembuh pada setiap keluarga Perlensia yang tidak kami ketahui. Biarlah di dalam pertolongan Tuhan mereka juga boleh dipulihkan. Kami berdoa bagi keluarga Perlensia yang mengalami kesulitan ekonomi, yang mengalami pergumulan keluarga, juga pergumulan pekerjaan dan usaha. Tuhan juga mengenal mereka satu persatu. Maka Tuhan tolong saudara-saudara kami, keluarga kami di Perlensia ini, Tuhan juga yang terus memberi buka jalan bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan. Karena Tuhan lebih besar dari pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Maka tolonglah ya Tuhan, berikan kelegaan kepada mereka semua. Kami saat ini juga berdoa bagi keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian, serta stabilitas Indonesia dalam memasuki tahun pemilu, khususnya bagi Jakarta dan sekitarnya di mana kami tinggal. Tuhan tolong, kami percayakan negeri ini kepada kasih setiamu. Negeri ini milik Tuhan. Tuhan sayang sama Indonesia. Maka Tuhan juga akan berperkara dengan negeri ini untuk terus bertumbuh ke arah yang lebih baik, aman, damai. Dan Tuhan kasih hikmat kepada para pemimpin kami yang Tuhan kasih emban untuk mengelola keamanan, baik Panglima TNI, Kepala Kepolisian, maupun juga aparat-aparat yang lainnya. Biarlah Tuhan tolong tambah-tambahkan hikmat, sehingga mereka dapat mengendalikan setiap situasi gangguan keamanan dengan baik, bukan kuat mereka, tetapi karena kuasa dan berkat Tuhan yang terus bekerja. Untuk Presiden kami, Tuhan juga tolong, dia sebagai orang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi banyak juga yang tidak suka. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong untuk dia tetap diberikan hati yang takut akan Tuhan dan mau memajukan negeri ini dengan baik pula. Kami berdoa saat ini untuk Pak Franky yang mau tur ke Tiongkok. Biarlah Tuhan juga tolong beri sehat sama tim, sama rombongan, sehingga Pak Franky boleh menjalani masa-masa turnya dengan baik dalam penjagaan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, hari ini Ibu Yaya ulang tahun. Tuhan sudah tuntun hidupnya Bu Yaya sampai hari ini, sampai merayakan ulang tahunnya kembali. Kami sungguh melihat bahwa ini kemurahan Tuhan. Biarlah Ibu Yaya terus dijaga oleh Tuhan. Ibu Yaya juga tetap sehat dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kalau masa-masa yang lalu Tuhan tetap tuntun dia, maka ke depan pun dia akan dituntun dan disayang oleh Tuhan dan juga keluarganya. Kami serahkan juga Tuhan setiap keluarga kami masing-masing dalam kasih setiamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan ketika kami saat duka, saat kami ada dalam sakit, saat kami dalam lembah kekelaman, bahwa Engkau Gembala kami yang baik, yang terus menghibur dan memelihara hidup kami. Terima kasih, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih buat Pendeta Iwan, Boksu Iwan. Terima kasih buat Pak Ir dan pasangan Ibu Sanya.
Terima kasih buat semua yang sudah hadir di Perlensia. Terima kasih yang sudah bantu Ibu Ertin, Arman, dan semua pengurus Perlensia. Semua biar sehat, semangat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman pertama, persekutuan lansia tanggal 1 Agustus hari Selasa. On site ya ini. Jam 10 pagi diadakannya di Aula GKI Samanhudi. Percaya janji Tuhan, Kejadian 15 1 sampai 6 oleh Pendeta Sindu, Maria Sindu ya. Jangan lupa mau Opa datang ya. Perlensia hari Sabtu tanggal 12. Nah, ini online. Online ya. Bertekun dalam iman. Ibrani 12 1 sampai 6. Pendeta Samuel Akihari via Zoom. Ya, di rumah kalau ini. Di rumah masing-masing kok. Tadi datang ke gereja ya. Ada lagi pengumumannya? Oh, sampai jumpa. Kita sampai jumpa lain kesempatan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Kasih Tuhan berkati semuanya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Iwan. Pak Sama, Iwan. terima kasih Ibu semuanya. Sandria. Sehat ya. Irianto. Pak Irianto, Ya. Usanya. Terima kasih. Terima kasih Semuanya Komunitas. sehat ya. Dadah. Terima kasih Cie, Selamat Cie, Cie, berlibur. Kamsia.